أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقال نازع الأقدار. وقال lan dawuh sinten muallif Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nazi'al aqdar utawi wong sing nentang pira-pira qadar keputusan. Man iku wong istakhbaha kang milang elek sapa man min akhihi saking dulure man, ma ing perkara la yadkhulu kang ora mlebu apa ma tahta ikhtiyari ana ing ngisore pilihan. Aqdar itu artinya sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah. Diputuskan oleh Allah, semua yang dilakukan oleh manusia itu mengikut qadha. Qadha itu keputusan Allah, qadar itu pelaksanaan terhadap install, arti menyetel video yang terekam. Itu namanya apa? Dan kedua-duanya iman bil qadha'i wal qadar itu termasuk rukun iman yang keenam. Iman yang pertama antuk minabillah, iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Yang kelima wal yaumil akhir. Yang keenam iman kepada qadha dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan jelek semuanya dari Allah. Maksudnya baik dan jelek itu apa? Semua sesuatu pemberian Allah. Allah baik dan jelek itu ujian menurut manusia. Baik dan jelek menurut manusia, karena sesuatu yang menurut Allah semuanya baik. Kok bisa sesuatu? Karena Allah memberikan sesuatu kepada manusia itu ujian. Diuji kekayaan menurut Anda baik, diuji kefakiran menurut Anda jelek. Padahal kesemuanya itu ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji kalian dengan kekayaan atau dengan kefakiran, kesemuanya adalah ujian. Kalau Anda diuji dengan nikmat, Allah menyarankan, memerintahkan untuk bersyukur. Kalau Anda diuji dengan musibah, sakit, bala, bencana, Anda diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Syukur ketika baik, sabar ketika musibah dan bala bencana. Kesemuanya adalah ujian. Hakikatnya adalah ujian dari Allah. Dan kita semua ketika tahu, beriman, yakin, baik dan jelek, baik apa nikmat atau musibah, semua pemberian dari Allah, kita beriman, yakin, maka sebesar-besar musibah, sebesar-besar ujian pasti akan terasa ringan. Kalau kita beriman kepada qadha dan qadarnya, semuanya itu atas apa keputusan Allah. Wa qala lan dawuh sinten Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ar-ridha utawi ridha. Ridha itu menerima. Jadi orang terkadang diuji oleh Allah, diuji dengan musibah penyakit, dia sabar. Kalau sabar itu masih ada rasa menahan. Kalau sampean ngaji ora barbar, nahan gitu. Delok jam itu sabar. Tapi kalau ridho, dia tidak memperdulikan apa yang terjadi. Dia menerima dengan apa yang terjadi, itu ridho. Nek ije ono rasa ngempet, menahan, itu sabar. Wah, ngombe kapan maghrib lho, ora tenan-tenan, itu sabar sampean.
Tapi kalau sudah tidak maghrib kadang nanti kalau sudah datang waktunya kita minum, nggak usah menanti-nanti ya. Berarti dia sudah ridho dalam keadaan. Itu ridho. Ridho itu di atas sabar. Kalau sabar masih ada rasa menahan. Poso mentari maghrib itu sabar deh. Tapi kalau sudah entah nanti kalau maghrib kan datang sendiri, buka sendiri, ya itu namanya apa? Ridho. Jadi pertama orang diuji syukur sabar. Setelah sabar syukur, setelah syukur di atasnya syukur adalah ridho. Sabar ini ada menahannya, di atas sabar syukur. Orang yang syukur pasti bersabar. Karena orang yang bersyukur pasti bersabar. Orang yang sabar belum tentu syukur. Tapi kalau orang sabar kok bisa syukur, itu di atasnya syukur. Sampeyan diuji balak bencana, sabar, tur bersyukur alhamdulillah. Uji loro, syukur, sabar, aku loro sabar, tapi alhamdulillah dikai loro. Nah, ini sabar dan syukur. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi meminta pertolongan dengan sabar dan melaksanakan sholat syukur. Di atas syukur adalah ridho dengan qada qadar, apapun yang terjadi Anda ridho, menerima dengan lapang hati tanpa mengeluh, tanpa revisi, tanpa mengeluh. Karena sifat manusia dalam Al-Quran itu disebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan ketika dia ditimpa sesuatu yang jelek, idza massahu syarru jazua, ngeluh. Walah corona, ekonomi wah susah kabeh mergawe angel ora panen. Mengeluh jazua. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, ketika dia diberi kebaikan. Tadi idza massahu syarru, syarr wal khair semuanya apa? Khairihi wa syarrihi minallah, dari Allah semuanya. Ketika dia ditimpa musibah, balak, bencana, sambat, mengeluh. Tapi ketika diberi nikmat, khuliqa idza massahul khairu manu'a, ketika diberi nikmat melimpah ruah, harta melimpah ruah, nikmat manu'a, konsolat yo kusik marasa-rasa. Disuruh zakat, ditarik zakat, aku mergawe sendiri. Harta saya kok Anda minta. Idza massahul khairu wa idza massahu syarru jazua. Ar-ridha bil qada, ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Yantafi nafa'no, nentang opo ridho ma'ahu serta ridho opo al-i'tiradu nentang. Kalau Anda ridho terhadap qada qadarnya Allah, maka dalam hati Anda, sikap Anda tidak ada sikap rasa hati yang menentang alallahi ingatasi Allah. Karena rukun iman yang keenam al-qada an tu'mina bil qada'i wal qadar, sesuatu yang aneh, qada dan qadar. Jadi harus disuruh menerima, baik dan jelek menerima, karena semuanya baik dan jelek itu ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, fitnah itu ujian. Wa yabqalan tetap ma'ahu sertani ridha apa at-talabu nubrih, nyuwun donga lima marang perkara yang bagi kang sayukjo apa ma ayat ruba ingin to disuwun ditupri apa ma. Wal harabulan melayu mimma saking perkara minhu saking ma apa ayah ruba apa into melayu. Artinya ridho bil qada dan qadar itu bukan berarti pasrah 100%. Ada yang dinamakan tawakal, itu tidak tawakal saja, harus ada ikhtiar. Manusia diperintahkan oleh Allah ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Orang sampean go sepeda motor mbok gawa nang pasar, mbok parkir, kuncine mbok kanten no tawakal, nek ilang yo mben. Itu namanya bukan tawakal. Makanya di zaman Sayyidina Umar, ketika ada seorang sahabat datang ke masjid Nabi membawa seekor unta. Ketika masuk ke masjid, untanya dibiarkan, tidak diikat, tidak ditali di
tiang dipanggil sama Sayyidina, kenapa unta kamu kok enggak kamu ikat? Saya tawakal, nek hilang berarti luar rezekiku. Dimarahin sama Sayyidina Umar. Ikhtiar dulu baru tawakal. Tali dulu kontak itu ke suatu tiang, setelah itu Anda pasrah kepada Allah. Kunci dulu di parkiran, kunci sepedanya, setelah itu tawakal. Orang kunci ini bukan telo, ana wong roh digowo sampean hilangan tersulok. Berarti orang tawakal tenanan. Tawakal itu artinya ikhtiar. Berusaha dulu, setelah itu ufawwidu umuri ilallah. Kita serahkan semua segalanya kepada Allah. Jadi disuruh ikhtiar, setelah ikhtiar baru tawakal. Ora langsung ora gelem mergawe alah oleh rezeki lah dikeimangan Gusti Allah. Fa innas sama la tumtil dhahab. Makanya di zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat-sahabat banyak sing nang masjid gak gelem mergawe. Sayyidina Umar bawa tongkat mlebu masjid, diobrai kabeh, ayo ukhrut ila suq, keluar ke pasar, ayo mergawe. Fa innas sama la tumtiru dhahab. Langit tidak menghujani emas. Harus berusaha, setelah ikhtiar baru tawakal. Olah ridho bil qada, meninggalkan tawakal. Allah memerintahkan kita untuk usaha. Karena Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Disuruh usaha. Allah tidak akan merubah kecuali Anda ingin merubah, yaitu usaha. Pengen apik tapi enggak mau usaha, kumpulannya wong nakal terus, yuk kapan apiin? Harus ada usaha, hijrah. Jadi ini wong sekarang ini. Wa qala lan dawu sinten muallif, ad-dunya utawi donya al-mahmudatu kang dipuji, dia utawi ad-dunya al-mahmudah. Dunia yang baik itu dunia yang seperti apa? Allati al-dunya yusilu kang tumeka biya kelawan dunia ila fi'il khairi marang lakoni bagus. Dunia yang baik itu dunia yang seperti apa? Dunia yang membantu Anda untuk melakukan kebaikan. Karena dunia ini balaghun ilal akhirah, bekalan menuju akhirat. Kalau Anda ke akhirat gak bawa bekalan, sampean lunga ziarah, pergi rombongan gak membawa bekalan, yo klengak-klengok, tolak-toleh. Karena apa? Was. Karena Anda diberi hidup di dunia ini untuk mencari bekalan menuju akhirat. Sebaik-baik dunia itu apa? Yaitu dunia yang digunakan untuk kebaikan menuju akhirat. Itu kebaikan dunia. Au yanju utawa nyelametno biha kelawan dunia al-mahmudah, nyelametno min fi'li syarri saking nglakoni keelekan. Jadi dunia yang baik, dunia yang membawa Anda untuk mengenal dan beribadah kepada Allah, seperti tujuan penciptaan Allah kepada Anda. Allah menciptakan makhluk manusia di dunia ini, sampean Anda harus tahu. Nek orang tahu berarti wong bingung. Hadir di dunia ini untuk apa? Akan kemana? Anda hadir di dunia diciptakan oleh Allah, diberi tugas. Allah sendiri mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Berarti kita diciptakan hadir ke dunia harus memiliki makna ibadah. Setiap perkataan, setiap perilaku, pekerjaan dan gerak-gerik tubuh kita harus memiliki makna ibadah. Begitu juga ketika kita membawa dunia, kita bawa untuk beribadah, seperti tujuan penciptaan kita. Kalau orang tidak tahu tujuan penciptaannya, nondonya turu mangan-mangan mati bariku wis bar, wah ini wong bingung. Seperti orang pergi tapi nggak tahu tujuannya. Mau kemana? Nggak tahu. Yang penting naik bis ke timur ya timur, ke barat ya barat, kesasar sampai. Kalau mau kemana? Mau ke Surabaya. Oh, ke Surabaya itu ke timur, tidak ke barat. Kalau ke barat Anda tersesat. Itu artinya apa? Tahu tujuh. Ad-dunya wa dunya utawi dunya al-mubahatu kang wenang, yang diperbolehkan. Dia utawi ad-dunya al-mubaha allati kang la yaqta'u kang ora tumibo
bisababiha kelawan sebabe ad-dunya fi tarhil ma'muri ing dalem ninggal perkara kang diperintah, wala rukuba mahturi lan ora nglakoni perkara kang dilarang. Dunia yang diperbolehkan karena Anda dengan memegang dunia tersebut Anda tidak sampai meninggalkan terhadap perintah-perintah kewajiban Allah yang diperintahkan. Begitu juga dengan dunia, kesibukan dunia tersebut tidak menerjang terhadap larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Itu dunia yang diperbolehkan. Oh, Anda hadir di dunia, dengan dunia kok lupa terhadap tujuan Anda diciptakan, yaitu ibadah. Berarti apa? Anda mondok no pondok lupa, ninggal no tujuan utama untuk mencari ilmu. Datang dari rumah ke pesantren untuk apa? Mencari ilmu. Datang dari rumah ke pesantren dolanan. Berarti tujuannya dengan apa yang dilakukan tidak sama. Berarti dia meninggalkan perkara yang diperintah. Sampai dari rumah datang ke sini diperintahkan untuk apa? Mencari ilmu. Kok malah apa? Tidak mencari ilmu, kok dolanan. Berarti apa? Tarkil mak wa dunya utawi dunya al-madhmumi kang di al-madhmumatu kang diino ala lisanil kitab ing atase Al-Qur'an was sunnati lan hadis. Dunia yang dilaknat, yang dijauhkan menurut apa? Al-Qur'an dan hadis, hiya utawi ad-dunya al-madhmumah allati kang yaqau kang tumibo bisababiha kelawan sebabe dunya fi tarkit ta'ah ing dalem tinggal ketaatan, au fi'li ma'siyati utawa nglakoni kemaksiatan. Dunia yang menjadi hina, dunia yang menyebabkan Anda melalaikan terhadap perintah Allah, yang menjadikan Anda menerjang terhadap larangan-larangan Allah. Itu dunia yang menjadikan Anda lalai. Sampeyan mendapatkan dunia atau mencari dunia, kerja. Dengan pekerjaan Anda bisa menjauhkan terhadap perintah, yaitu apa? Dengan pekerjaan Anda apa? Tidak melakukan perintah Allah. Kerja dengan pekerjaannya tidak bisa melaksanakan sholat fardu. Dengan pekerjaannya meninggalkan puasa. Ini pekerjaan yang madhumumah, yang bisa melalaikan dia terhadap tugas-tugas kewajiban dia hadir di dunia. Begitu juga pekerjaan yang pekerjaannya malah bisa menerjang terhadap kemaksiatan atau membantu kepada kemaksiatan. Membantu kemaksiatan itu sama dengan melakukan kemaksiatan. Karena apa? Ar-ridho bil maksiyah maksiyatun. Ridho, rela dengan kemaksiatan sama dengan orang yang berbuat maksiat. Meskipun Anda tidak berbuat maksiat, tapi Anda rela, Anda apa? Ridho artinya merestui terhadap kemaksiatan tersebut, maksiat. Wa qala lan dawu sinten muallif minan nasi saking menungso man wong yaktafi kang cukup sapa man bil isyarati kelawan diawai isyarah anit ta'yini saking nentokno. Orang yang cerdas itu orang yang diberi isyarah sudah paham. Orang yang bodoh diberitahu secara jelas pun orang paham, diperintah secara jelas orang paham. Orang yang cerdas al-labib man fahima bil isyarah. Orang yang cerdas, orang yang dengan isyarah disindir, disinggung sudah paham. Sampai dilok-lokno orang paham, itu berarti orang goblok. Hayawan itu dilok-lokno diperintah orang paham, orang dipecut, orang disebet, orang melaku. Berarti dia tidak apa cerdas, tidak punya akal. Orang yang punya akal tentunya bil isyarah, diisyarai saja sudah paham. Wa minhum lan setengah saking annas man wong yahtaju kang merokno sapa man ila tasrihi marang penjelasan ma'rifki sertane lembut wallaini lan tegese lemah lembut. Terkadang orang perlu
memerintahkannya itu dengan lemah lembut, orang kena dikasar, itu ada. Makanya dakwah itu ada fiqhud dakwah, fikih untuk berdakwah. Jangan dakwah langsung kasar, haram, murtad, kafir, haram, murtad, kafir. Wah, itu orang lari semua. Ono Cina ada orang kafir ada yang mlebu Islam, Cina wis suwi mlebu Islam. Kowe nek mlebu Islam kudu ngombok salat tem selama, kowe kudu poso. Kowe nek metu murtad hukumane mati. Yo mlayu. Itu namanya apa? Bukan fikih dakwah. Fikih dakwah ya wis Islam. Aku ora iso salat ora hafal Fatihah. Nek ora hafal Fatihah ora iso salat yo anut sik belajar pelan-pelan. Itu namanya fikih berdakwah secara bertahap. Orang langsung ke Islam kudu sunat, kudu sholat, kudu poso, kudu wah. Nek ora sholat ora poso murtad kowe, musyrik kowe. Ini bukan fikih dakwah. Jadi ada yang perlu dengan tahapan. Makanya syariat Islam itu diantaranya tadrijul ahkam, merintahkannya itu dengan secara bertahap. Contohnya pengharaman minuman keras. Syariat itu mengharamkan minuman keras dengan beberapa tahapan. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri. Orang-orang tak bertanya bagaimana hukumnya arak, minuman keras dan berjudi. Dijawab, fihi manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada kemanfaatannya, tapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Orang langsung haram. Setelah sudah agak mapan, baru dikhitopi lagi, wala taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan Anda mendekati sholat, mau sholat dalam keadaan mabuk. Setelah dia sudah mapan, yang ketiga kali baru khitab pengharaman minuman keras dan judi secara total. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Karena minuman keras dan budaya berjudi itu budaya yang melekat sebagai budaya jahiliyah. Ketika budaya melekat kok langsung direm ngaget, tidak birrifqi wal laini, tentu orang-orang akan jerit. Kayak orang sekarang HP dan media sosial itu sudah melekat. Anak kecil yang belum bisa baca, belum bisa nulis itu dolanan HP. Apa meneh gede nih? Umumnya sampean, lagi, fungsi cilik orang bisa belum bisa baca, belum bisa tulis, itu harus ngerti apa? Umumnya orang tua itu berarti kan budaya yang melekat. Makanya dengan tahapan seperti arak tadi, kalau minuman keras tadi pertama itu fihi manafi'un wa ismuhuma akbar media sosial yono manfaate yono bahaya. Tapi kalau di umur-umur yang masih labil seperti Anda, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Orang percaya, coba Anda dipegangi HP 1 jam ditaruh di ruangan. Setelah itu dicari HP yang internet dan HP tadi Anda gunakan apa, kemanfaatan dengan mafsadahnya lebih banyak. Mesti langsung genggiman dulu YouTube daripada membaca buku, browsing, cari-cari buku. Itu paling hanya 1 menit, 5 menit. Setelah 5 menit atau 10 menit, browsingnya lain. Oke, berarti ismuhuma akbaru min nafihima. Setelah itu wala taqrabus sholat. Nyampe sholat yo aja tarik-tarik HP. Udah mikir mau ting tong, ada sholat ting suaranya HP-mu muni ora khusuk. La taqrabus sholat wa antum. Kalau sudah mapan, innamal khamru bisa meninggalkan secara wa minhum lan setengah saking annas man wong la yajda kang ora patut fihi ing dalem illa at-ta'nif angin kejaba kelan keras wa tahsyini lan kasar. Ada orang yang tidak berubah kecuali dengan shock terapi. Ada yang dengan isyarat dia sudah jangan lakukan. Kadang orang tuanya mengacungi tangan, ngono wis paham Melayu. Ono sing itu ini ya perlu. Ono sing langsung digawe nang tongkat cukup. Itu artinya ada 3 tingkatan. Dengan isyarat sudah diam. Ada yang dengan perkataan
ada yang dihusi orang mendol, dilempar. Nah, itu artinya manusia itu ada yang dengan isyarat sudah diam, suami toh ini diam. Ono sing meneng, ono belum meneng. Ono sing ruame meneng di orang mendol. Nah, itu perlu dicambuk bitanif dengan tahsin, perlu dikeras. Tingkatan manusia beda-beda. Wa man lan wong lam yantafikan orang ngalap manfaat sapa man. Bida kelawan kono tasrih wa wala bida dikalan kelawan kono ta'nif. Kalau ada manusia diisyarai tidak paham, dijelaskan tidak paham, dikasar tidak paham, fa huwa mongko utawi man iku minasyaitoni saking golongane setan. Setan itu ada dua, setan yang berwujud manusia, ada setan yang berwujud jin yang tidak nampak. Minal jinnati wan nas, dari setan jin dan setan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, setan yang menggoda hati manusia dari setan berwujud jin dan setan berwujud manusia. Wa haula utai wong akeh alarba kang papat iku amsalun contoh minal bahaimi saking pira-pira hayawan bahaim. Bahimah itu apa? Hayawan. Famasalul awal utawi contone kang pertama, orang yang paham dengan diberi isyarat. Masalud dabbah sepadane hayawan. Dabbah itu hayawan, aslinya hayawan yang berjalan di atas bumi. Kemudian digunakan istilah dabbah itu hayawan yang berkaki 4. Kalau kaki 2 atau lebih dari 4 tidak dinamakan dabbah. Berarti dabbah tersebut istilah unta kaki 4, kambing kaki 4, sapi kaki 4, kuda kaki 4, itu yang dinamakan dabbah. Dawatin arba, hayawan yang punya 4 kaki, yang mestinya dabbah kullu ma yadubbu 'alal ardh, hayawan yang setiap berjalan di atas muka bumi. Manusia berkaki 2 mestinya masuk dabbah, tapi setelah diganti dengan dabbah itu apa? Hayawan yang berkaki 4 menurut istilah. Tastaghni kang ngalap sumuge apa dabbah antul jima ing yen to ngeloi lijam itu napa? Mulutnya yang biasanya hayawan sapi atau kambing, mulutnya yang dikasih tempat supaya tidak makan itu apa? Pelanaan apa? Yang mulutnya ditutup itu, supaya tidak makan. Kalau kambing itu digembala, setelah mau pulang digembala biasanya itu orang-orang Jawa itu apa? Mulutnya apa? Ditali supaya tidak berhenti makan-makan di tengah jalan, supaya pulangnya cepat. Itu termasuk apa? Tuljimu kang ngendalekno apa? Ngeloi atau memberi apa? Tutup. Ha ing dabbah au tadribu utawa mukul sapa wong ha ing dabbah. Wa masalusani utawi contone kang kaping pindho yaitu man fahima bit tasdilar rifqi wal lain. Masalud dabbah sepadane hayawan allati kang takfi kang cukup apa lati dabbah bil futami kelawan kendali, seperti kuda ketika mau berhentikan kuda cukup dengan tali kendali. Khitam itu apa? Tali kendalinya Anda tarik, dia sudah berhenti. Itu dengan rif. Kalau yang pertama itu apa? Cukup dengan apa? Tidak ditarik kendalinya, dia diberi tali dan dibiarkan, dia sudah paham. Tapi yang kedua, dunab dorbi ora dipukul. Wa masal salisi utai contone kang kaping 3 mislu dabbah sepadane hayawan allati yo hayawan dabbah la tastaqimu kang ora jejeg, kang ora bener illa bidzorbi angin kejaba kelawan diseblak, dipecut, dipukul, wazajri lan dibentak. Jadi terkadang sapi itu udah nggak mau berjalan kecuali apa? Dia dipukul, setelah pukul hish her sah dan seterusnya. Itu seperti yang ketiga, harus dikasar.
Warabiu tekan kaping papat mislu dabah sepadane hayawan allati kang in khatamtaha lamun narik kendaline sapa sira ha ing dabah au darabta utawa mukul sapa sira ha ing dabah izdadat mongko tambah apane nufuron mlayune. Seperti naik kuda supaya kudanya lebih larinya lebih kencang, Anda pukul punggungnya, Anda seblai sapine ben mlayune ban. Itu yang seperti yang kata. Wa qala lan dawu sinten mu'allif in syita lamun karep sira antakuna intono sira khurron wong sing merdeka. Fatruk mongko tinggal sira kula amrin ing saben-saben perkara. Wa illam tatruk mongko lamun ora tinggal sirahu ing kula amr ikhtiaron kelawan pilihan, tatruk mongko tinggal sirahu ing kula amr ittiraron kelawan keboncong. Kalau Anda ingin merdeka, tinggalkanlah sesuatu yang mengikat, membelenggu, membatasi ikatan-ikatan yang mengikat diri Anda. Kemudian apa? Supaya lari mendekat kepada Allah. Itulah anehnya. Orang itu kalau takut kepada sesuatu mestinya lari atau mendekat. Sampai ada ular. Takut ular itu malah mendekat ke ular atau malah lari? Lari dong. Tapi kalau takut kepada Allah itu bukan malah lari, malah mendekat. Allah berfirman fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Larinya itu bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Orang yang takut kepada Allah malah mendekat kepada Allah. Seperti Anda ketika masih kecil diseneni wong tua nangis itu malah melayu atau malah boleh ibu itu. Padahal merek itu roti. Biji kiwi di malam merek gero-gero itu seperti apa seorang hamba diuji oleh Allah malah mendekat kepada wa qala lan jauh sinten mu'allif ma'urifa qadru syai' ora dingerteni tidak dipengerti apa qadru syai'i apa kadare suwi-wiji bimisli riddihi kelawan sepadane lelawan syai'. Anda ingin mengetahui nilainya sesuatu barang, maka Anda harus tahu lawannya dari barang tersebut. Karena sesuatu yang bernilai, yang berharga, memiliki nilai yang tinggi, ditaruh dimanapun dia akan tetap bernilai dan berharga tinggi. Contohnya emas. Emas Anda simpan di lemari, di tempat yang terkunci, tertutup rapat, dia tetap emas bernilai. Emas Anda buang di comberan, itu tetap digulai uang emas. Nggih. Orang-orang emas di comberan, orang payu sing payu nang lemari ora. Sama gitu. Nah, itu artinya sesuatu yang berharga. Dimanapun tempatnya, begitu juga orang. Orang itu kalau memiliki ilmu dan dia bermanfaat dengan ilmunya, ditaruh dimanapun dia tetap akan bernilai, akan berharga seperti emas tadi. Ditaruh di lemari yang indah, di tempat yang baik dia bernilai. Ditaruh di tempat yang kotor dia tetap punya nilai, tetap dicari oleh Allah. Wa qala wala tasla al musab wala tasla lan orang ngareng-ngareng, tidak melipur, tidak menghibur al musaba ing wong sing dikena musibah. Bimisri zikriman kelawan sepadane nuture wong usiba kang dipekernani sapa man bimisri musibatihi kelawan sepadane musibahe man. Jadi pengalaman yang berharga itu adalah apa? Seperti dalam pepatah, kegagalan adalah pengalaman yang berharga. Itu artinya apa? Orang yang gagal ketika disuruh bercerita tentang kegagalan itu pasti ceritanya fenomenal, terjadi sendiri. Jadi orang yang terkena musibah disuruh menceritakan tentang musibahnya pasti dia. Makanya jangan sampai Anda jajal menguji terhadap orang yang pernah melakukan. Man jarrabal mujarrab wa aqluhu muharram. Siapa yang menjajal, menguji orang yang pernah melakukan, berarti akalnya agak
tidak sehat. Man jarrabal mujarrab wa akluhu muharram. Ada orang pernah melakukan sambel itu pedes, aku tahu masak sampai dikandani orang ngandel aku dikandani wong sing tahu ngrasakno. Orang ngandel man jarrabal jajal tak jajali, dikandani wong sing tahu pernah melakukan enggak ngandel jajal itu pedes tenan. Dikandani pedesan, dikandani itu seperti apa? Man jarrabal mujarrab wa akluhu muharram. Wa qala lan dawu sinten mu'allif man utawi sapane wong azghala kang ibuno sapa man azghala kang ibuno ing man apa haqqu rabbih hae pangerane man an huquqi nafsihi saking hae awak dhewe ne man wa huquqi ikhwanihi lan hae dulur-dulure man fa huwa mongko utawi man iku abdul hadrah kaulane Allah sing hadir, sing ono, sing wujud. Waman utawi sapane wong asghala nyibukno ing man apa al-qiyamu apa jumeneng bihaqqi nafsihi kelawan hae awak dhewe ne man anil qiyami ninggalno jumenengi bihaqqi rabbihi kelawan hae pangerane mengkono man wa haqqu ikhwanihi lan hae pira-pira dulur-dulure man fahuwa mongko man iku abdu syahwah kaulane syahwat yaitu hawa nafsu. Siapa yang mendahulukan perintah Allah mengalahkan dengan keadaan dirinya sendiri, maka dia hambanya Allah. Jadi seorang hamba itu pasti dia akan menuruti terhadap kemauan tuannya. Kok ada hamba tidak mematuhi terhadap kemauan tuannya, berarti dia tidak seorang hamba yang semestinya. Ada seorang hamba pasti mematuhi tuannya yang memilikinya. Manusia kalau mengaku hambanya Allah, tentunya dia melaksanakan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Kalau dia mendahulukan dirinya sendiri, namanya egois, mengalahkan perintah Allah, berarti dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, tidak mengikuti perintah Allah. Waman utawi sapane wong asghalani kunahu ing man opal qiyamu jumeneng bi huquqi ikhwani kelawan hak-hake dulur-dulure mengkono man wa anil qiyami lan saking jumeneng bi huquqi rabbih kelawan hak-hake pangerane man wa huquqi nafsi lan hak-hake awak dhewe ne man fa huwa mongko taiman abdur riyasati iku kaulane jabatan. Orang yang mengedepankan orang lain, mengalahkan hak-haknya Allah, mengalahkan hak-haknya diri sendiri, itu berarti dia diperbudak dengan jabatan. Dia ingin apapun yang dia inginkan, kedudukan yang diinginkan, meskipun apapun caranya, sampai melanggar perintah-perintah Allah, berarti dia menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Sampai dirinya sendiri, harga dirinya sendiri terkadang terjual. Waman utawi sapane wong asghala nyibukno ing man opal qiyamu jumeneng bi huquqi rabbih kelawan hak-hake pangerane man wa huquqi ikhwanihi lan hak-hake dulur-dulure man anil qiyami saking jumeneng bi huquqi nafsihi kelawan hak-hake awak dhewe ne man bahwa mongko taiman iku sahibul wirasah wong sing anduweni warisan, orang yang berharap pemberian orang lain. Wa qala wallahu a'lam. Allahumma sholli sholatan